Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan lagi untuk kita semua menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja masih dalam tema yang sama, fikih keluarga, dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang wali, ya, kemudian keutamaan menikah, dan insya Allah dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang tata cara seorang ketika akan menikah. Tentu yang pertama dilakukan baik seorang laki-laki atau seorang wali, bahkan seorang perempuan, yaitu mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Ini adalah salah satu pelajaran penting, ya, dan kekhususan ajaran Islam. Seperti pertemuan kemarin saya menyebutkan bahwa pacaran ini sebuah adat yang bertentangan dengan syariat. Maka bagaimana tuntunan syariah dalam masalah ini? Maka syariah ini membuat suatu aturan, ya, sebagai sebuah sarana untuk saling memperkenalkan diri satu sama lain yang disebut dengan ta'aruf. Perkenalan yang syar'i, perkenalan yang dibatasi oleh hukum-hukum syar'i dalam masalah ini. Dan ta'aruf ini, ya, merupakan satu kesatuan dengan khitbah, kemudian dengan nazar. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan, terutama bagi kita para wali, ya, terkhusus para wali yang memiliki keturunan atau anak perempuan, maka harus wajib mengetahui hal-hal ini. Yang dimaksud dengan khitbah, ya, kalau khitbah ini kita terjemahkan dengan bahasa sederhananya adalah lamaran. Jadi lamaran ada di dalam ajaran Islam, tapi kembali, ya, aturannya adalah syariat, bukan adat. Ya, khitbah ini secara bahasa tadi kalau kita terjemahkan adalah lamaran, ya, secara singkatnya. Tapi secara makna syar'i, fahuwa iltimasul khatib an-nikah minal makhtubah min waliha, yaitu ungkapan seorang pelamar, ya, untuk menyampaikan tujuan, yaitu tujuannya untuk menikah, kepada wanita yang akan dilamarnya atau kepada para walinya. Sebenarnya singkat,
Jadi lamaran atau khitbah ini adalah sebuah ungkapan atau sebuah kalimat yang kalimat ini mengandung mengandung isyarat bahwa orang ini ingin segera menikah. Jadi ta'aruf yang dimaksud dengan di dalam syariat ini adalah ta'aruf bagi yang ingin menikah, bukan ingin sekedar kenal saja. Kemudian khitbah pun begitu. Kemudian nazar pun seperti itu. Jadi semua urutannya harus diikat dengan apa? Tujuannya adalah untuk menikah, bukan yang lainnya. Nah, maka dari definisi yang saya sebutkan di sini disebutkan oleh para ulama, annal khitbah fahuwa iltimas al-khatib an-nikahi minal makhtubah au min waliha, yaitu menyampaikan tujuan seorang pelamar, tujuannya apa? Untuk menikah kepada siapa? Kepada orang yang akan dinikahi atau kepada para walinya. Nah, para ulama menyebutkan dari definisi khitbah ini, maka penerapannya bisa menjadi beberapa macam. Yang pertama tentu saja wa yustaba min dzalika an iltimas at-tazwij qad yuwajjah min ar-rajuli ila al-mar'ati mubasharatan. Jadi bisa jadi kalimat khitbah ini atau lamaran ini diucapkan langsung oleh seorang laki-laki kepada wanita yang ingin dinikahinya. Kalau bahasa milenialnya nembak langsung tapi dalam tanda petik syariat langsung nembak, bukan ingin pacaran tapi nembaknya ingin nikah yuk gitu kan. Kalau seorang misalkan mengucapkan kalimat sederhana nikah yuk, dalam hatinya memang ingin tujuannya menikah, kemudian tidak ada unsur-unsur pelanggaran syar'i, maka itu disebut khitbah sederhananya. Jadi khitbah jangan diartikan harus ada misalkan undangan kemudian ditentukan harinya, kemudian tanggalnya, kemudian waktunya, tempatnya. Tidak harus seperti itu. Jika seandainya ada seseorang tiba-tiba masuk masjid, di sini seorang laki-laki melihat perempuan di sana yang sepertinya masih single, kemudian tertariknya tentu dengan beberapa faktor gitu kemudian mencoba mencari informasi, langsung nikah yuk gitu, dan diterima lagi maka ini adalah khitbah yang syar'i selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jadi boleh dari seorang laki-laki, dan mungkin jarang sekali orang atau laki-laki yang langsung datang kepada seorang wanita langsung nembaknya untuk nikah, atau kepada walinya, Pak, saya ingin menikah dengan putri Bapak. Dan ini sangat diapresiasi oleh syariat apresiasi, karena nikah ini adalah ibadah. Bahkan kemarin kita sampaikan setengah dari agama Seperti apa? Jadi apalagi kasusnya wanitanya janda maka janda ini mempunyai kekhususan dibanding dengan perawan. Perawan ini kan harus ditanya, kemudian diminta ridhonya. Yang ditanya adalah walinya. Kalau janda, maka yang memutuskan iya atau tidak wanitanya langsung. Walaupun pernikahannya harus dihadiri oleh wali. Seperti siapa di sini disebutkan, faqad asyarna ila dzalika fi khitbati Abi Talhah li Ummi Sulaim binti Milhan. Itu Ummu Sulaim bintu Milhan itu siapa? Ibunya Anas bin Malik Maliknya sudah tidak tahu kemana, pergi ke negeri Syam karena tidak mau masuk Islam. Berarti Ummu Sulaim itu ditinggal suaminya, kondisinya janda Jazakumullah khair. Kemudian Abu Talhah mendatangi Ummu Sulaim dan langsung nembak.
ingin menikah dengan Ummu Sulaim, ya, tanpa perantara, walaupun akhirnya Ummu Sulaim ini mensyaratkan, kalau mau nikah dengan saya masuk Islam dan berhijrah, ya. Nah, ini langsung wa qad yakunu al-iltimas ila waliyil mar'ah, dan bisa jadi, ya, lamaran ini, khitbah ini ditunjukkan kepada wali seorang perempuan. Yang ini adalah keumuman seseorang datang kepada ayahnya, wahai bapak, perkenalkan saya adalah fulan bin fulan, anak dari fulan. Kemudian memperkenalkan misalkan latar belakang pendidikan, pekerjaan. Kemudian setelah itu saya datang ke tempat ini untuk melamar putri bapak untuk menikah dengan. Nah, maka wali hanya menerima informasi, kemudian nanti wali itu menyampaikan kepada anak perempuannya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika datang laki-laki yang melamar anak-anak perempuannya, ya. An yatawalla al-wali iblagha al-khitbah ilal mar'ah. Jadi sang wali berkewajiban untuk menyampaikan pinangan ini. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ilaihi ihda banatihi yaji'u al-khadar fayaqul. Jadi dahulu laki-laki yang melamar putri-putri Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan lamarannya, datang seperti ke kamarnya. Kemudian di kamar tersebut terdapat sebuah kain sitar seperti pembatas hijab, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya fulana, misalkan kepada putrinya Ruqayyah atau yang lainnya, ya fulana, inna fulan ibna fulan, ya, sesungguhnya fulan bin fulan itu telah datang untuk melamar, ya. Maka jika putri-putri Nabi Muhammad SAW itu menggerakkan tirainya, maka itu diterima, ya. Ini saking apa? Nabi Muhammad SAW itu menjaga perasaan anak perempuannya. Anak perempuan ini malu-malu untuk menyampaikan saja di balik hijab, di balik tirai, ya. Kemudian Nabi sangat paham perempuan pada umumnya yang pemalu, apalagi perempuannya itu rumahan, jarang bergaul, apalagi traveling dan yang lainnya, gitu, ya. Di rumah saja itu untuk menjawab ya itu berat sekali, ya. Atau ngobrol tentang hal-hal yang lain pun kadang-kadang anak perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki, malu-malu untuk mengungkapkan. Ingin minta sesuatu saja dia tidak berani langsung, biasanya lewat ibunya. Nah, Nabi sangat memahami, inilah percontohan wali yang subhanallah, yang sempurna, bahwa Nabi sangat mengerti dunia anak putrinya, ya. Maka tidak harus menjawab ya, tapi dengan isyarat. Kalau digerakkan tirainya berarti oh diterima. Kalau anaknya ternyata diam saja berarti tidak setuju. Nah, ini cara yang kedua. Dan ini kisah ini, ya, hadis-hadis ini diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razak, kemudian diriwayatkan dari jalur yang lainnya dari Imam Ahmad, ya. Kemudian dari hadis-hadis yang lain yang ada di dalam Sahih Muslim. Jadi begitu cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan pinangan laki-laki kepada para putrinya. Kemudian yang ketiga, waqad yakunu iltimas min tarfit tsalis kama hadasa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina arsala Hatib ibni Abi Balta'ah liyakhtuba lahu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bisa jadi cara yang ketiga itu memakai perantara. Kalau kita namanya apa, macomlang, ya. Macomlang ini dalam kajian kita itu untuk menyampaikan tadi pinangan, bukan untuk pacaran. Seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika melamar Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah
jandanya dari Abu Salamah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW doa, ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala musibah ini, kemudian gantikanlah dengan yang lebih baik. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib itu siapa? Salah satu Nabi Muhammad SAW yang ikut perang Badar, ya. Kemudian kita telah mengetahui bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada yang mengikuti perang Badar itu, if alu ma syi'tum, lakukan sesuka kalian, qad ghafartu lakum, karena aku telah mengampuni kalian. Oleh karena itu, ketika Hatib bin Abi Balta'ah ini menyampaikan kabar bahwa Nabi SAW akan menyerang Mekah, beliau memberitakan berita ini kepada seorang perempuan, kemudian menulis surat kepada keluarganya di Mekah bahwa Nabi Muhammad sedang bersiap-siap untuk menyerang Mekah. Akhirnya ketahuan, ya, di tengah jalan ada seorang wanita yang dititipi secari kertas surat di atas kepalanya, ya. Kemudian disebutkan dari siapa ini? Hatib bin Abi Balta'ah menyebutkan rahasia yang sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Umar bin Khattab ini langsung marah. Biarkan saya memenggalnya, wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, bukankah dia termasuk ahli Badr yang Allah sudah berfirman, qad ghafartu lakum. Akhirnya Hatib ini tidak dihukum. Karena kenapa? Termasuk ahli Badr, ya. Hatib diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminang Ummu Salam. Jadi boleh. Ini, ya, ini cara dan solusi dari Islam untuk mengentaskan bujang-bujang yang terlalu lama, kemudian istilahnya perawan tua. Jadi semua urusan ini ternyata menjadi tanggung jawab wali. Karena di cara yang keempat di sini penulis menyebutkan ataupun boleh walinya yang mencarikan calon suami untuk anak putrinya. Dan ini subhanallah, ya, begitu sedikit sekali ayah yang mau mencarikan calon suami untuk putrinya di zaman sekarang ini dengan alasan apa? Saya orangnya demokratis, saya orangnya membebaskan, saya tidak ingin memaksakan. Oh, ini bukan zamannya Siti Nurbaya, beralasan dengan beribu-ribu alasan, ya, meninggalkan tuntunan syariah. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika suami Hafsah ini kan putrinya, Hafsah ini ditinggal oleh suaminya menjadi janda. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka Umar, ya, setelah idahnya selesai, idah Hafsah ini selesai, maka Umar menawarkan Hafsah ini kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditawarkan. Kemudian apa jawaban Utsman? Beri saya waktu untuk mempertimbangkan. Akhirnya ditunggu oleh Utsman, sampai akhirnya Utsman bin Affan ini merasa tidak cocok ataupun tidak mau menikahi Hafsah dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya Umar ini menceritakan, saya kecewa. Akhirnya Umar datang ke Abu Bakar untuk menawarkan Hafsah untuk dinikahinya. Kalau Utsman tadi minta waktu untuk pertimbangan, maka Abu Bakar hanya diam saja, tidak berkomentar sedikit pun. Oleh karena itu Umar saat itu berkata, aku lebih marah, aku lebih benci kepada Abu Bakar saat itu daripada kepada Utsman. Karena Utsman masih berkomentar, tapi Abu Bakar dingin sekali, gitu, ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meminang Hafsah. Dan akhirnya Abu Bakar menerangkan, ya, kisah ini. Tidaklah aku diam karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut Hafsah. Jadi aku merasa tidak pantas, ya, tidak pantas untuk maju menjadi suami Hafsah. Nah,
perjuangan seorang wali itu harus seperti ini. Ya. Sampai Umar ini memilih orang-orang yang terbaik secara detail, ya. Yang menjadi ukuran kebaikan itu adalah agama. Padahal tahu Utsman bin Affan itu sudah menikah dengan putrinya Nabi, tapi masih ditawarkan. Karena kenapa? Berarti Utsman ini mempunyai kemuliaan. Sampai dibilang kan Utsman ini sahabat yang malaikat itu malu untuk bertemu dengannya, ya. Kemudian Abu Bakar juga. Abu Bakar dipuji dalam banyak hadis. Umar ini tidak merasa malu untuk menawarkan putrinya yang janda. Karena apa? Karena tanggung jawab, ya. Karena tanggung jawab yang dimilikinya begitu besar, akhirnya memberanikan diri, ya. Umar ini datang kepada Utsman dan Abu Bakar. Nah, berarti wali ini, ya, tugasnya tadi mengawasi. Jika ada seorang laki-laki yang datang untuk meminang, maka harus apa yang dilakukan. Kemudian, atau ternyata laki-laki ini mengutus utusan seperti tadi Hatib, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang wali tadi? Salah satunya adalah menyampaikan kepada anak putrinya bahwa Fulan bin Fulan ingin menikah denganmu, bagaimana pendapatmu? Ya. Lihat, ya, kalau anak kita perawan, berarti diamnya adalah menunjukkan setuju. Diamnya adalah tanda ridhonya. Tapi bukan berarti diam tapi dia menangis, berarti dia nggak ridho, gitu ya. Diam, apalagi tersenyum, berarti itu tanda bahwa anak tersebut ridho dengan pinangan lelaki tersebut, ya. Kemudian sighah khitbah, kalimat yang diungkapkan dalam khitbah itu seperti apa? Nah, ini penting, ya. Karena kenapa? Nanti khitbah ini berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan. Haram kepada siapa? Kepada janda yang masih di dalam iddahnya. Tidak boleh langsung secara tegas, saya ingin menikah denganmu. Ini dilarang, ya. Tetapi hal-hal yang di luar tersebut, wanita yang misalkan perawan tidak dalam masa iddah, ya, tidak ada larangan-larangan untuk menikahinya, maka kalimat apapun yang difahami bahwa itu ajakan menikah, maka itu disebut khitbah, ya. Kemudian hukum khitbah ini apa dalam syariat ini? Maka hukumnya mengikuti hukum pernikahan yang seperti saya sampaikan pada pertemuan lalu, bahwa nikah ini bisa wajib kepada orang yang telah mampu dan dikhawatirkan dia takut terjerumus kepada zina, maka dia wajib. Berarti khitbahnya juga menjadi wajib. Atau bisa mustahab, sunnah kepada orang yang sudah mampu tetapi aman dari zina, ya. Bisa jadi haram tadi mengkhitbah wanita-wanita yang masih dalam masa iddah, ya, dan seterusnya. Jadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa makruh, 5, ya, tergantung kondisi seseorang yang mengkhitbah, terutama laki-laki, ya, dan bisa jadi terkait dengan objeknya. Karena wanitanya masih dalam masa iddah, berarti hukumnya adalah haram. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa yang berkaitan dengan proses pernikahan ini setelah proses khitbah adalah nazar, ya. Nazar ini adalah melihat calon istri atau melihat wanita yang akan dipinang menjadi istrinya, ya. Nazar ini penting, ya, karena ini akan berpengaruh kepada kebahagiaan rumah tangga seseorang. Karena zahir kebaikan, kecantikan itu bisa dilihat, ya. Dan Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya
menyebutkan, memerintahkan kepada para sahabat yang akan menikah, ya, hal nazarta ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya? Belum ya Rasulullah. Unzur, lihatlah. Ini perintah dari Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang mau mengkhitbah, yang mau menikah, ternyata belum melihat, ya, calon istrinya, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan, lihat. Fa innahu ajdaru an yu'dama. Karena kenapa? Nazar ini diharapkan, ya, menjadi bayangan yang akan membawa kalian pada kebahagiaan. Kalau melihat ternyata jiwa kita itu cocok, ini adalah gambaran, ya. Kemudian kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Karena kenapa tadi? Ini penentuan yang sangat sulit. Karena kenapa? Ketika sudah dipinang, kemudian setuju, bayangkan orang ini yang akan menemani kita, ya, dalam sebagian besar usia kita, ya. Tidur dengan wanita ini terus, gitu kan, selama berpuluh-puluh tahun, tidak boleh bilang bosan, gitu ya. Kemudian yang masak juga dia, gitu ya. Makanya penting di awal menentukan setuju atau tidak, ya, kira-kira serak atau tidak. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, memerintahkan. Salah satunya, ya, sebuah hadis yang ini riwayatkan dari Aisyah dalam Sahih Bukhari dan diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini menjadi dalil disyariatkannya nazar, bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum menikahi Aisyah bermimpi. Dan ingat, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa sebuah kain, ya, atau kain, bungkusan kain yang banyak. Kain ini adalah sutra. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikatakan kepadanya oleh Jibril, inilah calon istrimu. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak menerima begitu saja, tapi membuka kain tersebut, kain sutra tersebut, melihat, kata Nabi, fa idza hiya anti. Ternyata ketika saya buka, itu adalah engkau, Aisyah. Maka para ulama menyebutkan ini dalil disyariatkannya nazar. Ketika akan menikah jangan terburu-buru, ya, tapi dilihat. Dan ini adalah melihat wanita yang dihalalkan dan diperbolehkan, ya. Sudah datang pada walinya, kemudian laki-laki ini izin, Pak, maaf, saya mohon izin ingin melihat putri Bapak, ya. Jadi wali jangan tersinggung. Kalau di Jazirah Arab, ya, sebagian wali tidak mau dilihat putrinya. Oh, nggak usah, gitu kan? Karena adat terlalu kuat. Biasanya tadi ibunya yang melihat, ibu laki-laki melihat perempuan, dan ini dikritisi oleh para ulama. Salah satunya Syekh Muhammad Mukhtar Shinkiti tidak seperti itu. Karena kenapa? Bisa jadi menurut ibu ini cantik, tapi selera anak itu berbeda. Maka yang harus melihat adalah calon pengantinnya. Atau di sebagian kabilah, terutama kabilah-kabilah, jadi kalau di kita ada marga-marga, dan mereka memiliki strata sosial yang berbeda-beda. Ketika stratanya tinggi, ya, ketika ingin nazar ini, dia harus membayar sejumlah uang. Subhanallah. Dengan tujuan apa? Ya sebenarnya tujuannya baik, tetapi menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat. Tujuannya baik agar tidak terlalu banyak orang yang datang, ya, dengan alasan ini dan itu ingin nazar, gitu ya. Agar menjaga tetap kesucian putrinya, iya. Tapi ini menyelisihi syariat sehingga banyak sekali orang-orang yang akhirnya mundur. Karena kenapa? Wah, Bapak Fulan ini kalau orang yang munador ini harus bayar, gitu. Buka cadar harus bayar, gitu ya. Nah, ini menyelisih syariat. Dan ketika ada penyelisihan dalam syariat, terima konsekuensinya. Pasti keburukan yang datang. Ini salah satu dalil. Kemudian sebagaimana Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaj. Datang seorang laki-laki dan mengabarkan bahwa dia akan segera menikah.
ya kepada Rasul SAW. Ingat, Rasul itu pemimpin, sampai-sampai ingin menikah saja, ya ini dikabarkan, diobrolin, ya, dicurhatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan masalah curhat ini naik BBM, bukan, tapi yang detail. Saya akan menikah wahai Rasul. Kemudian ditanya oleh Rasul, hal nazarta ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya? Karena kebanyakan ya saat itu di Jazirah Arab, di Madinah, ya orang menikah saking ikhlasnya, saking ingin melihat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan hal ini. Ya. Kebanyakan para sahabat sudah tidak ingin dunia. Ada janda yang baru ditinggal, selesai idahnya langsung berlomba-lomba untuk menikahinya, karena kenapa? Ingin kebaikan, bukan hawa nafsu. Ini yang sering salah kaprah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika bertanya, kamu sudah melihat calon istrimu? Belum wahai Rasul. Kata beliau, fadhhab fangdur ilaiha, pergi dan lihatlah calon istrimu. Nah, ini perintah, ya, saking perhatiannya Rasul untuk kebahagiaan sebuah rumah tangga, diperintahkan laki-laki ini untuk melihat wanita tersebut. Dan hikmahnya apa yang disebutkan di sini? Wal hikmatu min masyru'iyatin nazar indal khitbah wa ta'aruf ala tarfil akhar alladhi sayusyarikuhu hayatihi fi majlisihi, ya, bahwa hikmah disyariatkannya agar kedua-duanya saling mengenal satu sama lain, bahwa ya satu pihak ini akan menjadi teman hidupnya selamanya. Jadi jangan sampai kecewa nanti karena belum nazar, akhirnya kecewa, diceraikan, ya, beberapa hari setelah pernikahan. Dan inilah ya yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menciptakan pasangan dari jenis-jenis kalian, ya, agar apa? Agar kalian merasa sakinah itu apa? Tenang, cenderung membutuhkan satu sama lain, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu adalah cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang itu salah satunya, barometer yang utamanya adalah keindahan fisik, terutama wajah. Jadi kalau pas dinazar ternyata wajahnya sesuai harapan, insya Allah, ya, insya Allah ridho, gitu kan. Kemudian setelah menikah dia nggak akan kecewa. Tetapi ketika misalkan ketika nazar ini dia tidak sesuai dengan keinginan, tetapi memaksakan, ya, banyak juga yang berhasil, tetapi banyak juga yang akhirnya mengungkit-ungkit. Dan ingat nih, para pengecut, laki-laki pengecut, ketika dia menceraikan istrinya, kemudian untuk menutupi kekurangan, maka dia ungkit. Kenapa cerai? Karena dulu saya pas khitbah itu saya tidak nazar. Ini tanda-tanda pengecut. Ya kalau cerai ya cerai aja, nggak usah cari alasan, tidak usah mengungkit luka lama, gitu ya. Kalau cerai ya sudah, nggak cocok. Terus tidak usah menutupi dengan kekurangan-kekurangannya sehingga tergambar bahwa dia pribadi yang sempurna. Nah, begitu penting ya. Jadi nazar ini menjadi salah satu barometer, ukuran yang akan diharapkan menjadi sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, fa innahu ajdar an yu'dama bainakum. Agar apa? Karena nazar ini akan memberikan lebih, ya, gambaran yang akan melanggengkan rumah tangga kalian. Sebagaimana hukum khitbah, maka nazar pun mempunyai hukum. Apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Apakah hanya sekedar anjuran?
maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini tentang hukum nazar, ya. Kalau tadi khitbah terkait dengan hukum nikahnya. Kalau nazar ini ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah saja, ada yang menyebutkan anjuran saja. Ya. Penulis dalam masalah ini menyebutkan bahwa ini, ya, yang paling dekat dalam masalah ini, maka ini adalah sunnah. Nazar ini sunnah, ya. Kemudian yang penting dalam masalah nazar ini, apakah nazar seorang laki-laki itu harus dengan seizin wanitanya atau tidak? Maka kita akan lihat sebuah hadis, ya, hadis yang sahih dari jalur Jabir bin Abdullah, ya, bahwa Jabir bin Abdullah ini setelah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, jika kalian mampu untuk menikah, melihat apa yang akan membuat kalian menikahinya, maka lihatlah. Para sahabat, ya, menyimpulkan bahwa ini adalah perintah. Jadi kalau mampu melihat sesuatu yang akan membuat kita menikahinya, maka lakukanlah. Maka Jabir bin Abdullah telah menkhitbah seorang perempuan, ya. Kemudian kata beliau, ya, kata beliau setelah fa khatabtu jariyatan fa kuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma yad'uni ila nikahiha wa tazawwajuha fatazawwajtuha. Jadi setelah mendengar hadis ini, maka setelah menkhitbah, aku mengendap-endap, bersembunyi, ya, melihat calon istriku ini. Tidak disebutkan melihat apanya, tetapi yang jelas atakhabba'tu, ya. Atakhabba'u itu mengintip atau melihat secara sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya Jabir bin Abdullah itu menyimpulkan, oh, saya harus menikahi wanita ini. Jadi boleh misalkan seorang laki-laki melihat dari kejauhan, ya, melihat dari kejauhan seorang wanita, tentu dalam pandangan syar'i apa yang boleh dilihat, ya. Dalam masalah ini para ulama lebih menyebutkan ke wajahnya, karena menatap sekilas itu berbeda dengan menatap secara detail, gitu kan. Mengendap-endap melihat, mungkin pakai teropong, ya, gitu, ya, sampai wah, kayaknya ini pas, baru boleh menentukan. Dan dari hadis ini banyak juga pendapat-pendapat yang ekstrim, seperti misalnya pendapat Ibnu Hazm, ya. Beliau menafsirkan boleh melihat apa-apa yang menjadikan kamu akan menikahinya. Ini ditafsirkan begitu luas, ya. Makanya jangan heran di beberapa kitab fikih ada yang membolehkan saat khitbah, saat nazar itu wanita membuka auratnya, ya. Karena kenapa? Dalilnya hadis ini, gitu, ya. Sampai melihat auratnya, ya. Maka tentu saja pendapat ini adalah pendapat yang kurang kuat, kemudian bertentangan dengan akal sehat dalam lingkungan syariat, ya. Maka terbatas kepada hal-hal yang dibolehkan. Kemudian ketika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, tentu yang harus diperhatikan niatnya adalah untuk menikahinya. Kemudian bukan untuk memuaskan syahwat. Para ulama membahas seperti misalnya ketika seorang wanita sedang bertransaksi di pasar, maka kita boleh mengendap-endap, mendekat, ya, ke arah penjual itu, kemudian memperhatikan, kelihatan tangannya, ya, atau kelihatan postur tubuhnya.
Atau kalau di Indonesia kan sudah kelihatan mukanya gitu ya. Kalau di sana belum. Bisa jadi ketika di tempat sepi gitu ya, ini disinyalir bahwa di tempat itu wanita ini membuka cadarnya, mengintip dari kejauhan. Nah, ini hal-hal yang diperbolehkan, bukan berarti melihat seluruh auratnya, maaf. Ketika misalkan mandi, berdalil dengan hadis ini gitu ya. Ini terlalu jauh penafsirannya. Ya. Nah, oleh karena itu boleh melihat calon istri ini tanpa izin dari wanita tersebut dengan dalil hadis ini, hadis yang sahih. Kemudian hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah nazar ini tadi, ulama mensyaratkan tadi niat untuk menikah, kemudian tidak untuk memuaskan syahwatnya ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit karena waktu saat isya telah datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menikah dan membina rumah tangga ya. Kemudian yang penting diketahui oleh seorang wali bahwa apakah seorang wanita juga mempunyai hak yang sama untuk melihat calon suaminya? Ya, tentu calon istri ini boleh meminta ya hak ini. Jadi ketika seorang calon suami sudah melihat calon istrinya, melihat muka dan telapak tangannya ya, kemudian setelah itu giliran seorang perempuan calon istri untuk melakukan hal yang sama, melihat wajah laki-laki, kemudian postur tubuhnya ya. Kalau laki-laki kan auratnya sedikit ya. Jadi wanita boleh memandang bukan wajah saja, bahkan mungkin ketika diminta tolong mas berdiri dong gitu kan. Sudah kelihatan ini calon suaminya tinggi atau enggak gitu ya. Terus postur tubuhnya atletis atau tidak. Ini hak seorang perempuan. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini dalam surah An-Nisa, bahwa bagi perempuan mempunyai hak yang sama sebagaimana laki-laki mempunyai hak tersebut ya. Jadi ayat ini umum berbicara tentang hak perempuan. Ketika antum laki-laki suami di sini ingin kalau pulang kerja ya, istri-istrinya sudah siap, sudah bersolek, sudah mandi dan yang lainnya, begitu juga istri seperti itu ya. Kemudian ketika antum pengen hal ya, misalkan baju yang baru ataupun meminta dari istrinya, tolong dek nanti malam pakai baju ini ya, pas mau tidur tuh. Ya istri kita juga boleh meminta, mas tolong nanti mas pakai baju yang itu yang agak ngetat katanya ya, kaos yang agak ngetat biar kelihatan bagus badannya. Nah seperti itu. Ketika nazar pun seperti itu. Calon istri boleh melihat calon suaminya ya, supaya ada gambaran, oh kira-kira ini calon suaminya seperti itu ya. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian kebanyakan para ulama memperbolehkan melihat itu wajah, muka ya, dan telapak tangan. Kenapa sih? Karena muka itu adalah barometer kecantikan seorang perempuan ya. Ya kita laki-laki sudah tahu gitu. Sehebat apapun perempuannya, sebaik apapun tubuh perempuan ya, tapi tetap saja dibilang cantik tidak cantiknya apa? Dari mukanya. Keumumannya seperti itu. Dan gambaran kecantikan yang lainnya ketika seorang merawat tubuh mukanya, ini gambaran. Ini dalam tanda kutip ya, tanda petik, adalah wajah yang tidak dipoles dengan make up gitu ketika nazar, wajah aslinya ya. Itu ada gambaran ya. Ketika seorang wanita memelihara tubuhnya, terlihat dari raut mukanya juga, oh ini kayaknya wanita ini bersih gitu ya. Kemudian telapak tangan ini gambaran postur tubuh.
Coba di sini ada laki-laki yang tinggi, ya. Lihat tangannya, pasti jari-jarinya lebih panjang daripada laki-laki yang pendek. Kemudian laki-laki yang gemuk, jarinya sudah kelihatan juga gemuk, ya kan? Ini secara sederhana, bahkan di dunia modern saat ini, penyakit saja sudah bisa dilihat dari telapak tangan. Oh, ini penyakit jantung katanya gitu kan. Jadi syariat itu mengarahkan kepada satu hal yang benar-benar masuk akal. Dilihatnya telapak tangan, dilihat tuh kayaknya nih perempuan ini tinggi gitu ya. Wah, kayaknya gemuk nih gitu kan. Terus nanti kelihatan kalau mukanya putih, kalau tangannya hitam, ini yang asli gitu ya. Karena muka ini selalu menjadi perhatian wanita ya. Kalau dibedakin berarti mukanya itu spesial banget gitu. Tapi hal-hal yang lain kadang-kadang tidak terlalu menjadi perhatian. Nah, tangan ini menjadi tadi standar. Oh, ternyata nih kayaknya wanita ini langsing, tinggi gitu ya. Kemudian kulitnya putih, karena dilihat dari tangannya juga putih. Kalau muka kan bisa pakai pemutih ya. Banyak hal-hal yang seperti itu. Kemudian ini membantah ataupun apa ya? Membantah orang-orang yang saat ini kecewa ya, karena terlalu banyak melihat foto-foto yang dikirimkan. Kan foto itu banyak efek-efek yang bisa kita download ya, supaya muka ini menjadi lebih indah. Yang bulat jadi tirus gitu ya. Yang hitam jadi putih, yang pesek jadi mancung ya, kemudian matanya yang sipit menjadi belok. Ini terbantah, maksud tuh ini tuntunan syariah supaya nggak kecewa. Lihat itu realnya. Jangan ta'aruf ini dengan cara online, dikirim saja biodata, kemudian dikirim fotonya, ya, dikirim foto telapak tangan, semua bisa diedit. Ya, kemarin CCTV kasus ini aja bisa diedit gitu, apalagi sekedar foto. Jadi rekayasa foto ini saat ini suatu yang luar biasa. Seorang laki-laki bisa terfitnah gara-gara profil picture seorang perempuan. Ini kayaknya cantik banget, kenalan gitu ya. Pas ketemuan, saya pakai baju merah ya. Kecewa karena nggak sesuai dengan fakta gitu ya. Karena ternyata foto-foto yang ada di medsos itu hasil permak ya, hasil rubbing dan yang lainnya. Makanya syariat ini menyuruh, Nabi Muhammad SAW menyebut ungzur, idhab fangzur ilaiha. Pergi dan lihatlah calon istrimu ya. Karena di mata orang-orang Ansor itu ada sesuatu katanya. Sampai benar-benar akhirnya laki-laki ini datang kepada perempuan tersebut, melihat, meyakinkan, oh tetap kalau sudah srek berarti menikah ya. Kemudian di zaman Nabi SAW ada beberapa kasus perceraian yang pemicunya atau faktor utamanya adalah masalah keindahan, kecantikan ya. Seorang wanita mengadu, ini Fatimah binti Qais, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, mengadu tentang suaminya Zaid. Ya Rasulullah, lau atibu Zaidan fi dinihi. Ya Rasul, sesungguhnya saya tidak mencela Zaid dalam masalah agamanya. Dia adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa. Tapi aku takut al-kufra fil Islam. Saya takut kekufuran dalam Islam. Karena kenapa? Sahabat ini rupanya tidak ganteng, tidak tampan. Makanya hak seorang perempuan tadi, ya kalau nggak seret, akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada suaminya atau kepada istrinya, apakah kamu bisa mengembalikan 2 kebun yang diberikan saya? Ya, saya akan kembalikan. Kemudian dipanggil suaminya, ceraikan. Dan dia akan mengembalikan 2 kebun yang engkau berikan sebagai maharnya. Ini terjadi zaman Rasulullah SAW. Ya, terlebih di zaman kita harus berhati-hati. Gitu. Jangan sampai tadi datang ucapan para pengecut. Oh ya, karena saya dulu nazarnya nggak benar gitu. Akhirnya diceraikan. Ini pengecut. Gitu. Kalau mau cerai aja. Gitu ya. Nah, kemudian kasus yang lain pun
terjadi ya di zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak dari para sahabat yang ingin cerai. Salah satunya juga Ummul Mukminin Zainab ya. Zainab sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW nikah dengan Zaid bin Harithah, anak maulanya Nabi Muhammad SAW. Asalnya anak angkat. Zaid ini dibinkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Zaid bin Muhammad, kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum li abaihim. Jadi tidak boleh dipanggil dengan nama bin Muhammad, tapi kembalikan kepada ayahnya. Ternyata ayahnya Harithah, Zaid bin Harithah, nikah dengan Zainab. Kemudian ternyata mereka tidak bahagia. Akhirnya Zaid ini disuruh menceraikan dan Rasulullah SAW menikahi Zainab. Ini adalah beberapa faktor ya. Tadi salah satunya adalah masalah keindahan, kecantikan, ketampanan ini berpengaruh secara langsung kepada keharmonisan rumah tangga. Jadi disyariatkannya nazar ini mudah-mudahan menjadi sebuah modal ya, kebahagiaan. Artinya dia tidak akan kecewa di kemudian hari, karena memang ketika memilih pun sudah benar-benar disaring, kemudian dilihat ya, dan hati sudah pas, baru melangkah ke langkah yang selanjutnya, yaitu pernikahan. Kemudian yang selanjutnya, apakah seorang wali boleh menawarkan ya, anak-anak perempuannya ataupun wanita-wanita yang ada di dalam tanggungannya? Ya betul, boleh. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang sangat terpuji, sebagaimana dilakukan Umar bin Khattab tadi. Umar ketika Hafsah menjadi janda ditawarkan kepada Utsman, ditawarkan kepada Abu Bakar, yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Berarti ini adalah sebuah amal yang mulia dan menunjukkan bahwa tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang istimewa dan bukan terkait dengan masalah anak perempuan saja. Bahkan mungkin bapak-bapak yang punya saudarinya, baik kakak atau adiknya janda, kalau misalkan menemukan ikhwah yang kira-kira mau menikahinya, ditawarkan. Kemudian keponakan ya, anak dari saudara kita, usianya sudah cukup untuk menikah dan anaknya baik gitu ya. Kalau nggak dikenalkan, kemungkinan lama. Ini banyak sekali kasus anaknya sudah baik di rumah terus, tapi wali ini nggak paham. Pahamnya nanti setelah 25 tahun nggak dapat jodoh baru bilang, setelah 30 tahun nggak dapat jodoh baru bilang, ini anak saya seperti. Kenapa enggak di masa-masa belianya, ketika 19 tahun, 20 tahun langsung dicarikan ya? Jangan sampai terlambat. Subhanallah, keteledoran wali ini bisa berpengaruh dengan kebahagiaan apa-apa yang ada di bawah tanggungannya. Seorang bisa menjadi perawan tua, ujang tua ya, gara-gara apa? Wali kurang perhatian di dalam masalah ini dan jauh dari tuntunan agama dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan bab-bab yang lainnya. Setelah khitbah kita akan memasuki masalah-masalah apakah boleh ya tadi mengkhitbah janda yang belum selesai masa iddahnya, kemudian bolehkah mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bapak dan